Shalom teman-teman OYIM dimanapun teman-teman berada. Kita jumpa lagi dalam program Inspirasi Harian. Renungan pagi ini berjudul, apakah kita perlu orang lain untuk menjadi suci? Renungan ini diambil dari kitab Amsal pasal 18. Pernahkah teman-teman OYIM bertemu dengan seseorang yang seperti malaikat kalau berdoa? Tapi orang ini adalah orang yang sangat galak, pemarah, seperti setan kalau dia ada dalam keluarga. Saya bahkan bertanya pertanyaan ini kepada diri saya sendiri karena saya khawatir jangan-jangan saya adalah model orang yang seperti ini. Atau kita pernah bertemu dengan mereka yang begitu pintar dalam menjelaskan Alkitab. Tapi sayangnya orang-orang ini begitu agresif untuk menjatuhkan orang lain di dalam gereja. Semua ini terjadi karena sebuah asumsi bahwa kesucian bisa diraih melalui usaha pribadi. Ini asumsi yang palsu. Ketika kita beranggapan demikian, kita akan menjadi individu-individu yang mementingkan pendapat pribadi dan akhirnya cenderung merendahkan opini orang lain. Tetapi Salomo berpendapat berbeda. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ayat ini memperingatkan kita bahwa kesucian bukanlah satu hal yang bisa dicapai dengan perilaku menyendiri. Ketika kita membuat opini pribadi sebagai kebenaran utama, itu bukanlah satu bentuk kesucian, melainkan kebebalan. Salomo juga berkata bahwa orang bebal adalah orang yang suka membeberkan isi hatinya. Kedua ayat ini memberikan amaran terhadap orang-orang kudus yang cenderung mendominasi percakapan dimanapun mereka terlibat. Kalau demikian, apakah kita harus selalu menerima opini dari semua orang? Apakah kita harus menjadi orang yang labil, yang mudah diombang-ambingkan karena pendapat orang lain? Atau apakah kesucian itu sama dengan karakter lemah yang mudah dipengaruhi oleh orang lain? Tentu saja tidak. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Amsal 18 ayat 15. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Ketiga ayat tersebut menunjukkan satu dimensi kesucian yang berbeda. Menurut Salomo, kesucian dan kebijaksanaan hanya bisa didapatkan ketika kita hidup dalam damai dengan satu sama lain. Dan untuk memperoleh itu, Salomo mengajarkan bahwa mendengar jauh lebih penting daripada berbicara. Daripada kita terburu-buru untuk berbicara, saudara, Salomo mengingatkan kita untuk belajar mendengar. Karena hati yang bijak akan membuat kita lebih sabar terhadap orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa kualitas persahabatan ditentukan oleh nasihat yang diberikan satu sama lain. Tapi sesungguhnya persahabatan justru dimulai dengan kemampuan untuk membuka diri, tetap bertahan di dalam persahabatan di tengah tantangan yang ada. Kesucian dibentuk ketika kita belajar untuk mendengar dari mereka yang berbeda dari kita. Dan ketika ini tercipta, maka kita akan menemukan seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat yang ke-24. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di renungan pagi hari ini. Kami diingatkan untuk memiliki karakter yang suci. Bukan hanya sekedar reputasi ketika orang melihat kami seorang yang cakap mengajar, seorang yang terpandang di dalam jemaat. Tapi lebih daripada itu, orang memandang kami oleh karena ada karakter Kristus yang suci di dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh menjadi pusat pengaruh yang baik bagi kehidupan orang lain. Sehingga karakter Kristus yang suci itu akan menyucikan kehidupan kami. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan kesucian karakter daripada Tuhan. Kami boleh belajar untuk mendengar lebih banyak pendapat orang lain, mengolahnya di dalam pemikiran kami, menghargai pendapat orang lain.
Dengan demikian, akan tercipta sebuah hubungan persahabatan, kerukunan yang indah di dalam pergaulan kami, bahkan di dalam jemaat, lebih lagi di dalam keluarga kami. Berkati semua teman-teman OYIM di sepanjang aktivitas hari ini. Kesucian karakter dari Kristus boleh terpancar dalam kehidupan mereka. Hari ini, mereka boleh menyaksikan kehidupan yang hebat yang diubahkan oleh Kristus. Karena mereka boleh menjadi saluran kasih Kristus yang ajaib, memancarkan karakter Kristus yang suci dan mulia, menjadi seorang yang suka mendengarkan pendapat orang lain. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.